Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله وارضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا لا سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا khususan ila ruahi Kiai Haji Raden Panji Muhammad Sya'rani, Raden Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Muhammad Mas'ud Khairuddin, Kiai Haji Abdul Muhid Anwar, Raden Ayu Qurratul Aini, Nyai Antema Sakama, Bapak Setia Budi, Bapak Edi Priyanto. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Untuk kita semuanya, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, rizki kita dilancarkan oleh Allah. Jika rizki ada di atas langit diturunkan, jika rizki ada di dalam bumi dikeluarkan, jika rizki jauh didekatkan, jika rizki sulit dimudahkan. Dan mudah-mudahan juga kita dilindungi oleh Allah dari segala macam bencana. Dan mudah-mudahan jika kelak kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, teman-teman jamaah Majelis Al-Anwar yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini, hari Selasa, sebagai bentuk istiqomah kita, meskipun kita tidak bisa kumpul dalam satu majelis, di satu tempat, kita tetap ngaji meskipun versi online. Dan insya Allah, karena berkah dari keistiqomahan kita ini, insya Allah Allah akan memberikan pahala yang sama ketika kita hadir di majelis setiap hari Selasa. Insya Allah kita tetap dianggap hadir di taman-taman surganya Allah. Insya Allah juga Allah akan memudahkan jalan kita ke surga. Dan mudah-mudahan kita istiqomah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ini sekarang yang hadir di majelis kita banyak sekali para malaikat. Tapi kalau orangnya ya cuma 2 orang, saya sama Pak Bobi. Mudah-mudahan Pak Bobi juga sehat ini. Dan spesial sekali ini yang ngerekam ini Pak RT. Tapi sebelum kita mulai, ayo kita ngopi dulu, ngopi susu. Nah, ini ada yang baru datang. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Silakan duduk. Nah, sebelum duduk harus jaga kebersihan. Pakai hand sanitizer. Ayo semprot dulu. Nah, ini di tentara tuh diajari gimana? Yang bagus tuh gini, Gimana? Yang bagus tuh pakai gini.
Pakai ininya. Tapi yang harus pakai ada apa? Yang pakai gini. Oh, ada monyongnya gitu ya. Moncongnya itu. Nah, gini nggak bisa dipencet, pencet gini aja. Nah, ini kan untuk ikhtiar lahir kita ya. Selain mendekatkan diri kepada Allah, ya gini juga cuci tangan ya. Juga ini sudah disiapkan kopi susu. Silakan Pak Bobi diambil masing-masing dulu, Pak Fendi. Nah, ini. Nyantai ngaji itu sambil nyantai. Ini kopi susu. Kalau kopi saya nggak kuat nanti sakit perut saya. Makanya harus ada campuran susunya dan harus panas. Dan ada hadis, tapi hadisnya hadis palsu. Tapi benar, apa hadisnya? Barang siapa yang minum kopi susu di hari Selasa, maka dipastikan besok hari Rabu. Hadis palsu tapi benar. Ayo, salah enggak kira-kira? Benar. Besok Rabu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekarang yang akan kita bahas adalah tentang keutamaan bulan Sya'ban. Karena kita sekarang berada di bulan Sya'ban. Seharusnya kita kumpul, kita jelaskan bersama-sama dengan teman-teman semuanya. Tapi karena ada kendala apapun, jangan sampai ngaji kita putus. Nah, makanya kita bersyukur kepada Allah karena kita sekarang masih diberikan kesempatan untuk masuk ke dalam bulan Sya'ban. Nah, makanya ini waktu yang pas untuk menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban. Jadi Nabi itu pernah berkata dalam hadisnya tentang bulan Sya'ban, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan." Bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan yang terletak di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, dan banyak manusia yang melalaikan bulan Sya'ban. Bahkan ada sahabat yang bernama Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Nah, sahabat Nabi ini bertanya, "Aku tidak melihatmu, ya Rasulullah, engkau berpuasa seperti engkau berpuasa di bulan Sya'ban karena saking seringnya." Nah, ini ingin menunjukkan Nabi kepada kita bahwa di bulan Sya'ban ini jangan sampai lalai manusia. Di dalam bulan Sya'ban ini banyak keutamaan-keutamaan. Apa di antara keutamaan-keutamaannya? Di antaranya adalah disebutkan dalam hadis, "Turfa'u fihil a'malu ila rabbil alamin." Bahwa di bulan Sya'ban itu ada waktu di mana Allah itu amal kita itu akan dilaporkan kepada Allah. Makanya Nabi pernah mengatakan, "Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun." Aku senang kalau seandainya amalan saya ini dilaporkan kepada Allah sedangkan saya sedang dalam keadaan berpuasa. Makanya salah satu amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Sya'ban ini adalah dengan cara berpuasa. Dan perlu kita ketahui bahwa bulan Sya'ban ini adalah pintu menuju bulan Ramadan. Siapa yang sudah bersungguh-sungguh di bulan Sya'ban, maka nanti akan menuai kesuksesan di bulan Ramadan. Makanya ada ulama yang mengumpamakan seperti ini. Bulan Rajab itu ibarat bulan untuk menanam. Sedangkan bulan Sya'ban itu ibarat bulan untuk menyiram. Sedangkan bulan Ramadan itu bulan untuk memanen. Tentunya kalau kita sedang bercocok tanam, pastikan akan semangat supaya kita bisa mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Semangat ketika bercocok tanam, ketika menanam bersemangat, ketika menyiram semangat. Tentu kita akan lebih semangat lagi kalau mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Makanya ini diibaratkan kalau kita sudah di bulan Rajab itu sudah semangat, di bulan Sya'ban maka pasti akan lebih semangat lagi. Dan di bulan Ramadan sudah panas soalnya. Pemanasannya sudah oke. Bulan Sya'ban Ramadan tentu akan lebih semangat lagi. Makanya harus kita sudah semangat ibadah itu dari bulan Rajab kemarin. Makanya kan kadang-kadang kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Jadi kalau ulama itu sudah siap dari bulan-bulan sebelumnya untuk menghadapi Ramadan. Nah, jadi kalau bulan Sya'ban itu salah satu keutamaannya, amalan kita nanti akan diangkat, dilaporkan kepada Allah. Tepatnya kapan? Nanti akan saya jelaskan. Itu ya berarti setahun sekali ada laporan amal. Tetapi sebenarnya laporan amal itu tidak hanya 1 tahun sekali. Kalau 1 tahun sekali kan tepatnya di bulan Sya'ban. Ada lagi laporan mingguan. Itu kapan laporan mingguan? Dalam hadis disebutkan, tu'radul a'malu yaumal isnain wal khamis fa uhibbu ay yu'rada amali wa ana shaimun. Amalan-amalan hamba diperlihatkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku senang jika amalanku diperlihatkan kepadanya dan aku sedang berpuasa. Makanya setiap hari Senin kita
disunnahkan berpuasa. Hari Kamis juga disunnahkan berpuasa. Nabi senang berpuasa di hari Senin dan Kamis. Kenapa? Karena pada hari Senin dan Kamis itu amalan dilaporkan. Berarti tiap minggu. Nah, tapi tidak hanya itu saja. Ada laporan harian. Setiap hari ternyata malaikat itu melaporkan kepada Allah tentang kita. Lah kapan? Dalam hadis yang panjang itu dijelaskan bahwa Allah itu mengutus malaikat yang bertugas di malam hari dan malaikat yang bertugas di siang hari. Kalau malaikat yang bertugas di siang hari itu mulai dari subuh sampai asar. Sedangkan yang dari malam hari mulai dari asar sampai subuh. Terus berputar seperti itu. Itu mengawasi kita. Makanya mereka para malaikat ini akan bertemu di dua waktu, yaitu subuh dan asar. Makanya kalau kita nanti pengen disaksikan oleh malaikat, misalnya ibadah kita, sholat kita, jangan sampai kita meninggalkan sholat subuh dan asar. Makanya di Al-Quran itu disebutkan inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan para malaikat. Itu karena tempat bertemunya malaikat siang dan malam. Jadi ketika kita menjaga sholat subuh, malaikat malam dan siang lagi bertemu di situ. Belum pergantian. Iya, serah terima. Ayo kamu sekarang ke atas. Ya, saya sekarang gini. Asar juga gitu. Nah, makanya kalau pengen disaksikan malaikat, dijaga sholat subuh dan asar. Berjamaah kalau laki-laki. Kalau perempuan, ya di rumah kalau nggak bisa menjaga fitnah. Tapi kalau aman, ya untuk suami ya jangan dilarang. Sudah bisa menjaga dari fitnah dan lain sebagainya, dan istrinya mau ke masjid, ya jangan dilarang juga, ya. Terus amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban itu? Nah, jadi di dalam hadis itu disebutkan, disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru. Rasulullah itu biasanya berpuasa sampai kami katakan bahwa beliau tidak berbuka sama sekali. Wa yuftiru hatta naqula la yasumu. Kadang-kadang beliau itu berbuka sampai aku katakan beliau tidak berpuasa sama sekali. Jadi kadang-kadang di bulan Sya'ban berpuasa full, kadang-kadang juga enggak berpuasa. Ini menunjukkan apa? Bahwa hukumnya tidak wajib, sunnah. Bagi yang mau berpuasa silahkan, bagi yang tidak ya silahkan. Nah, ini bahkan ada dalam lanjutan hadisnya, aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Itu salah satu amalannya, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Nah, hadis yang lain disebutkan, an Aisyah lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasumu syahran aktsara min Sya'ban. Rasulullah tidak pernah berpuasa 1 bulan lebih banyak dari bulan Sya'ban. Jadi kalau yang penuh kan jelas bulan Ramadan. Tapi yang paling banyak sering berpuasa ini Sya'ban. Bahkan di dalam lanjutan hadisnya dikatakan, fa innahu kana yasumu Sya'bana kullahu. Sesungguhnya Rasulullah berpuasa pada bulan Sya'ban seluruhnya. Jadi pernah Rasulullah berpuasa Sya'ban seluruhnya. Tadi ada yang tanya, Ustaz, apakah boleh berpuasa di bulan Sya'ban full 1 bulan? Boleh. Kenapa? Rasulullah melakukan. Ada lagi hadis, kita sebutkan hadisnya semua biar jelas gitu ya. Kan kadang-kadang ada hadis yang palsu juga. Karena saking senangnya dengan bulan Sya'ban, hadis-hadis palsu disampaikan. Padahal itu bahaya. Sudah diingatkan oleh Nabi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Jadi sampaikan tentang keutamaan-keutamaan Sya'ban dengan hadis-hadis yang sahih. Nah, insya Allah nggak akan menjadi senjata makan tuan. Nah, kadang-kadang kita pro dengan yang berpuasa di bulan Sya'ban dan lain sebagainya. Tapi yang disampaikan adalah hadis palsu. Barang siapa yang membaca ini sampai ini, maka besok dipastikan mendapat rezeki. Pernah kan kayak gitu? Itu bahaya. Akhirnya jadi senjata makan tuan, padahal nggak ada hadisnya. Nah, ada hadis lagi. Kana ahabbus syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban thumma yasilahu bi Ramadan. Bulan yang paling disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa adalah Sya'ban, kemudian dilanjutkan dengan Ramadan. Jadi nyambung. 1 bulan full terus langsung Ramadan. Kenapa Nabi kok memperbanyak puasa di bulan Sya'ban? Alasannya adalah karena Sya'ban itu diibaratkan ibadah rawatib. Kalau sholat kan ada qobliyah dan ba'diyah. Nah, bulan Sya'ban ini bulan sebelum
Ramadan. Nah, ulama itu ada yang mengatakan kalau ini rawatibnya, qobliyahnya gitu loh, ibarat qobliyahnya dari bulan Ramadan dan bisa menyempurnakan dari bulan Ramadan nanti puasanya. Makanya Nabi itu memperbanyak berpuasa di bulan Sya'ban. Nah, gimana? Ada pertanyaan? Jelas atau yang tadi sudah jelas? Ayo monggo. Ada pertanyaan mungkin? Puasa setelah nisfu Sya'ban itu gimana sih? Gimana? Diulangi? Sambil ngopi ya. Oh, boleh. Puasa setelah nisfu Sya'ban sih. Hukum puasa setelah iya. Ya. Ini pertanyaan bagus. Kadang-kadang juga ada yang bertanya, dulu tiap masuk ke bulan Sya'ban ada pertanyaan seperti itu. Bagaimana hukum berpuasa setelah nisfu Sya'ban? Berarti tanggal 16, 17, 18, 19 sampai ke Ramadan. Bagaimana? Jadi memang dalam sebuah hadis itu dikatakan idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu. Apabila tinggal setengah dari Sya'ban, maka jangan kamu berpuasa. Jadi ada hadis seperti itu. Dalam riwayat yang lain disebutkan idzan tasafa Sya'ban fala tasumu. Jika Sya'ban sudah sampai pertengahan, jangan kalian berpuasa. Tetapi larangan ini tidak bersifat mutlak. Tidak begitu berlaku umum, semuanya haram. Tidak. Jadi keharaman ini tentang berpuasa di pertengahan kedua bulan Sya'ban, mulai dari 16, kan pertengahan kedua kan ya. Nah, ini berlaku jika memenuhi ketentuan-ketentuan tertentu. Apa ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan? Yang pertama, jadi sebelum an-nisfu tsani min Sya'ban tidak berpuasa. Tapi dia itu langsung berpuasa di tanggal 16. Jadi sebelum nisfu Sya'ban, paham maksudnya? Dari tanggal 1 sampai 15 gak berpuasa belas. Tiba-tiba masuk tanggal 17 Sya'ban berpuasa. Nah, itu gak boleh. Itu kena pada dalil yang tadi itu. Tetapi kalau seandainya sebelum masuk an-nisfu tsani min Sya'ban, sebelum masuk separuh kedua, ya, sebelum masuk tanggal 16, 17, 18, ternyata dia itu berpuasa meskipun hanya sehari sebelumnya, maka dia itu diperbolehkan berpuasa sampai an-nisfu tsani min Sya'ban, bahkan sampai masuk ke bulan Ramadan. Paham maksudnya? Tanggal 15 kan belum masuk ke nisfu Sya'ban yang kedua kan? Belum masuk kan? Belum masuk 16 kan? Dia berpuasa di tanggal 15-nya. Maka seandainya dia berpuasa tanggal 16-nya, oke. 17, oke. Terus sampai Ramadan diteruskan, oke. Tetapi ada catatan, misalkan diputus 16, terus 17-nya nggak puasa. 18 sudah nggak boleh. Jadi harus terus berlanjut sampai Ramadan. Itu yang pertama. Yang kedua, puasa yang dilakukan sebelum an-nisfu tsani min Sya'ban dan kemudian puasanya dilanjutkan pada hari-hari setelahnya, maka puasanya tidak boleh batal. Oh, yang tadi kan. Jadi nggak boleh batal meskipun satu hari. Kalau batal satu, misalkan dia berpuasa sampai tanggal 20. Ya kan? 16. Kan 15 sudah puasa. Bisa dimengerti? 15, 16, 20. 21 nggak puasa. 22 sudah nggak boleh. Nggak boleh? Nggak boleh putus. Kalau sudah nyambung. Tes. Paham? Itu yang kedua. Yang ketiga, bukan karena melakukan puasa wajib. Kalau punya utang, meskipun di an-nisfu tsani min Sya'ban, maka dia itu tetap wajib bayar. Jangan jadi alasan, waduh saya belum bayar qadha puasa ini, belum bayar puasa yang Ramadan yang lalu, tapi sudah masuk separuh bulan Sya'ban, saya nggak boleh, katanya kan dilarang. Bukan. Kalau hutang tetap wajib bayar. Nah, yang keempat, berpuasa pada hari Syak, hari yang meragukan. Jadi tanggal 30 Sya'ban itu hari yang meragukan. Kan kadang-kadang kita bingung, tanggal 30 ini sudah masuk Ramadan apa enggak? Kadang-kadang kan hilal belum. Nah, itu juga enggak boleh, ada larangan. Ada larangan ketika puasa di hari Syak tanggal 30. Tetapi, dan ini berdasarkan hadis, man shamal yawmal ladzi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berpuasa pada hari yang meragukan, maka ia berarti telah mendurhakai Abul Qasim, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tidak berlaku bagi orang yang berpuasanya nyambung kayak tadi. Ya, mulai dari 15, 16, 17, 18. Enggak berlaku. Meskipun nerobos hari Syak itu enggak apa-apa.
Atau dia punya kebiasaan berpuasa Senin Kamis. Memang sudah Senin Kamis. Bulan apa saja Senin Kamis. Nah, meskipun masuk ke an-nisfus tsani min Sya'ban, ya separuh yang kedua dari bulan Sya'ban, dia nggak apa-apa terus Senin Kamis Senin. Karena sudah terbiasa, kebiasaan. Atau dia itu sering puasa Daud. Ya, puasa hari, puasa enggak, terus enggak apa-apa, nembus. Atau dia mulai dari tanggal 15. Nah, jelas? Sudah jelas tentang larangan berpuasa pada separuh terakhir dari bulan Sya'ban, nisfu Sya'ban. Nah, gimana? Kalau istri yang punya hutang itu nyaur hutang yang wajib, tapi niatnya dijadikan satu. Jadi nyaur hutang puasa Senin Kamis sama puasa nisfu Sya'ban. Pinter berarti ya? Iya, jadikan satu. Kan wis ngutang, yo, saya pengen dapat pahala-pahala yang lain kan gitu kan ya. Boleh itu berarti ya. Bagaimana itu? Jadi kalau misalkan kita kebetulan punya utang puasa wajib, dan kita kebetulan terbiasa puasa Senin Kamis. Nah, ketika sang istri itu mau nyaur dan dia itu bayar di hari Senin, cukup niatnya hanya yang wajib saja. Nggak boleh digabung antara wajib dan sunnah. Cukup saya ngodok puasa Ramadan. Karena dia itu melakukan di hari Senin, maka dia mendapatkan pahala. Cukup niatnya yang wajib. Oh, niatnya tetap. Iya. Sama ketika kita mau masuk masjid. Masuk masjid ternyata jamaah itu sudah sholat berjamaah, sudah mulai. Nah, kita masuk kan berarti nggak boleh sholat sunnah kan? Harus ikut jamaah. Langsung ikut jamaah. Nah, itu otomatis dapat tahiyatul masjid. Jadi pahalanya jamaah, pahala sholat wajib plus tahiyatul masjid. Loh, kenapa kok bisa dapat tahiyatul masjid? Karena kita duduk di masjid, sholat dulu. Jadi yang namanya sholat tahiyatul masjid itu, ya sholat apa saja yang kita lakukan sebelum duduk. Meskipun kita mau sholat qobliyah, ya, sedangkan kita belum duduk sama sekali, sholatnya di masjid. Meskipun niatnya cuma satu qobliyah saja, dapat tahiyatul masjid. Apabila kita habis wudhu, misalnya wudhunya di masjid, langsung masuk, ya belum duduk, kita sholat qobliyah, dapat double itu. Dapat apa? Sholat sunnah wudhu, dapat sholat sunnah tahiyatul masjid, dapat qobliyah. Tapi ya tentunya beda sama yang sendiri-sendiri. Sholat tahiyatul masjid sendiri, sholat tahiyat wudhu sendiri, qobliyah sendiri. Jadi intinya ya bisa mendapatkan. Ngodoknya dipaskan di bulan Rajab misalnya, ngodoknya dipaskan di hari Senin misalnya, ngodoknya tiap Senin Kamis dapat double itu. Atau misalnya pas-pas di puasa Arafah, dapat double. Tapi niatnya ya cukup satu saja, yang wajib saja. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Minum dulu saya, minum. Jangan salah minum, ini hand sanitizer ini aja ya. Bismillah. Sebentar. Kita ngecek dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ngomong-ngomong masalah nisfu Sya'ban, apa saja amalan yang bisa kita lakukan di bulan nisfu Sya'ban, di nisfu Sya'ban itu. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'bana", apabila tiba malam nisfu Sya'ban, "faqumu lailaha", salatlah pada malam harinya. "Wasumu naharaha", dan puasa di siang harinya. Jadi kan malam nisfu Sya'ban itu tanggal berapa sih? 15 kan? Malam 15 kan ya? Berarti tanggal 14 malam, ya, malam 15. Itu kan malam nisfu Sya'ban kita ngumpul biasanya habis maghrib baca surat Yasin 3 kali. Ya, besoknya itu dianjurkan di malam nisfu Sya'ban itu sholat banyak. Sholat yang banyak, memperbanyak sholat. Besoknya dianjurkan puasa. Nah, kalau puasa di tanggal 15 bisa enggak melanjutkan 16, 17? Bisa. Kenapa? Sebelum 16. Kalau terus lanjut itu bisa. Nah, sholatnya kadang-kadang ada yang niat sholat sunnah nisfu Sya'ban. Tidak ada kalau di dalam kitab-kitab fikih ada sholat sunnah nisfu Sya'ban. Sholatnya seperti sholat biasa. Sholat tahajud, oke. Sholat taubat, oke. Sholat tasbih, sholat hajat, sholat
mutlak, salat sunnah mutlak, misalnya 1000 rakaat, 2000 rakaat, bebas. Kerjakan di malam nisfu Sya'ban. Fa inna Allah Ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya. Karena Allah menyeru hambanya di saat tenggelamnya matahari, lalu berfirman, ala min mustaghfirin li fa'aghfir lahu. Siapa yang minta ampun kepada aku, nah di malam itu gitu, maka aku ampuni. Ala mustarzikun fa'arzuqahu. Siapa yang mau minta rezeki kepadaku, aku beri rezeki. Ala mubtala fa'u'afiyahu. Siapa yang sedang sakit, minta disembuhkan sakitnya, sembuh. Ala kadza hatta yatlu al-fajr. Siapa yang ini, ya tak ginikan. Siapa yang itu, tak gitukan sampai terbit fajar. Itu di malam nisfu Sya'ban. Berarti semalam full. Iya, makanya gunakan untuk ibadah di malam nisfu Sya'ban. Kalau baca Yasin 3 kali, kira-kira itu ibadah bukan? Ibadah. Ada enggak yang ngelarang kalau kita membaca Yasin? Ada. Nah, hadis yang lain. An Mu'adz bin Jabalin, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, yattali'ullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqihi lailatan niswi min Sya'ban. Allah tabaraka wa ta'ala melihat kepada makhluknya pada malam niswi Sya'ban, melihat. Tapi jangan menyamakan Allah berarti punya mata kayak mata kita, enggak boleh. Ya, Allah itu beda dengan kita. Jadi kalau Allah menciptakan sesuatu, itu secara tidak langsung mengatakan aku beda dengan ini. Allah menciptakan manusia secara tidak langsung beda dengan kayak gini. Nyiptakan tangan berarti ya nggak mungkin sama kayak gini. Nah, kadang-kadang ada yang nyama-nyamakan, itu bahaya itu. Nah, Allah melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Jadi kalau kita termasuk orang yang bukan yang musyrik dan juga yang enggak punya musuh, maka Allah langsung otomatis ngampuni. Oh, ampunan besar-besaran, diskon besar-besaran ini. Makanya kadang-kadang di malam nisfu Sya'ban salam-salaman ada enggak? Di Madura salam-salaman. Iya. Saya minta maaf ke ibu saya. Ini dalilnya. Kenapa yang enggak bermusuhan akan diampuni? Iya kan? Minta maaf ya. Buku baru, buku anyar. Pernah gitu? Pernah kan? Ganti buku maksudnya. Iya, nah, iya di Madura ada tradisi seperti itu, minta maaf kalau di malam nisfu Sya'ban. Kenapa? Ini au musyahinin, yang tidak bermusuhan akan diampuni oleh Allah. Jadi ada dalilnya enggak? Ada. Cuma sekarang tok bilang bid'ah. Ada hadis lagi. Innallaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'id dunya fayaghfiru li aktsara min adadi sya'ri ghanami kilabin. Sesungguhnya Allah menyeru hambanya di malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampuninya dengan pengampunan yang lebih banyak dari bilangan bulu domba Bani Kilab. Maksudnya pengampunan yang sangat banyak. Hitung aja bulu domba Bani Kilab itu berapa. Gitulah saya. Amalan yang lain yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban atau malam nisfu Sya'ban tepatnya. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Qala Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, balaghana anna ad-du'a yustajabu fi 5 layalin. Doa itu diijabah, dikabulkan dalam 5 malam. Kapan? Awwali lailatin min Rajab. Di malam pertama bulan Rajab itu perbanyak doa itu. Wa lailatin nisfi Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Wa lailatayil Id, Idul Adha dan Idul Fitri, di malamnya itu. Walailatil Jumu'ah, malam Jumat. Makanya perbanyak doa di waktu 5 malam ini, termasuk yang disebutkan tadi malam nisfu Sya'ban.